Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, Sobahun nur. kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Good morning students. Good morning, ma'am. How are you today? I am fine. Baik anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita berjumpa kembali dengan pembelajaran tematik yang minggu lalu kita masih PTS. Alhamdulillah hari ini berjumpa kembali ya. Tentunya dengan Bu Ilmi dan Bu Suci. hari ini kita akan belajar tematik tentang Yang pertama, mengenal tempat hidup tanaman. Yang kedua, mengenal bagian-bagian tanaman. dan yang ketiga mengenal jaring-jaring bangun ruang kubus. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, silakan amati, silakan simak pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Yang pertama, kita akan membahas tentang tempat hidup tanaman. Tempat hidup tanaman ada dua, ada yang di darat dan ada juga yang di air. Tanaman yang hidup di darat contohnya ada pohon pisang, bunga anggrek, pohon kelapa, dan lain sebagainya. Sedangkan tanaman yang hidup di air contohnya ada bunga teratai, bunga enceng gondok, dan lain sebagainya. Tumbuhan diperlukan manusia dalam kehidupan. Manusia memerlukan oksigen untuk bernafas. Manusia juga membutuhkan makanan. Tumbuhan juga sebagai sumber makanan manusia. Allah menciptakan banyak sekali manfaat pada tumbuhan. Dalam tumbuhan terdiri dari beberapa bagian yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Oleh karena itu, simak baik-baik manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Tumbuhan yang dimanfaatkan bijinya misalnya ada padi. Padi merupakan sumber pokok utama bagi manusia. Kemudian ada juga jagung. Jagung biasanya dibuat untuk lauk atau buat sayur. Kemudian tumbuhan yang dimanfaatkan buahnya misalnya yaitu ada pohon mangga. Pohon mangga ini buahnya dimanfaatkan sebagai sumber vitamin makanan. Sedangkan pohon kapas, kapasnya digunakan untuk bahan pakaian atau kasur. Tumbuhan yang dimanfaatkan bunganya misalnya ada bunga melati. Bunga melati dimanfaatkan untuk pengharum ruangan atau hiasan. Sedangkan bunga mawar dapat dimanfaatkan untuk hiasan. Selanjutnya, tanaman yang dimanfaatkan batangnya misalnya ada pohon bambu dan tebu. Pohon bambu dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, sedangkan tebu dimanfaatkan sebagai bahan gula. Selanjutnya yang terakhir tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya, misalnya ada daun sirih. Daun sirih dimanfaatkan sebagai obat herbal. Kemudian di sini ada contoh lagi, ada daun kayu putih. Biasanya dimanfaatkan sebagai minyak kayu putih, obat herbal atau bahan permen kayu putih yang biasanya di toko jamu. Selanjutnya, anak-anak, kita akan belajar mengenal jaring-jaring kubus. Anak-anak, ini adalah gambar dari bangun kubus. Kubus termasuk dalam bangun ruang.
Nah, contoh dari benda yang berbentuk kubus adalah dadu dan rubik. Coba diperhatikan ya. Anak-anak, sebelum kita belajar bagaimana cara membuat kubus, perlu diketahui bahwasannya jaring-jaring kubus adalah sisi-sisi suatu kubus yang jika disatukan akan membentuk suatu kubus. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh dari jaring-jaring kubus. Selanjutnya, anak-anak akan belajar cara membuat kubus. Silakan disimak ya langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu siapkan kertas karton, lem, dan gunting. Karena kita akan membuat kubus, maka kita harus membuat jaring-jaring kubus terlebih dahulu. Mintalah bantuan orang tuamu untuk membuat jaring-jaring kubus dengan ukuran sisi 15 cm. Langkah yang ketiga yaitu tempelkan gambar-gambar hasil tanaman pada setiap sisi kubus. Bila tidak bersedia gambar, kamu dapat tulis nama tanaman yang kamu sukai. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan Bu Guru mengenai tempat hidup tanaman, bagian-bagian tanaman dan manfaatnya, serta jaring-jaring kubus. Silakan kerjakan buku paket tematik 1G pada halaman 108 dan 110. Ingat, kerjakan tepat waktu ya, Nak. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pesan dari Bu Guru, jangan lupa tetap sholat 5 waktu, selalu menjaga kesehatan, selalu istiqomah mengaji, membantu kedua orang tua, dan mendoakannya. Sekian dari Bu Guru, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi